هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita alhamdulillah sudah memulai mengkaji apa yang berkaitan dengan at-tafakkur. At-tafakkur fi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dapat merenungi dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sama ada melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan katalog tentang alam semesta. Makanya itu kita juga diperintahkan untuk merenungkan alam semesta ini, terutama pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui diri kamu? Dan juga kita disuruh merenungi dan merenungkan segala dan semua penjuru dunia, langit dan bumi, gunung ganan dimanapun kita berada, di laut, di sungai, di mana saja kita berada, alam sekitar kita disuruh memperhatikan di alam sekitar kita, supaya apa yang kita baca menjadi satu realiti di dalam kehidupan kita. Naam. Saurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan mereka tanda-tanda kebesaran kami pada penjuru-penjuru dunia dan pada diri mereka, sehingga nampak bagi mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Untuk apa? Supaya kita menjadikan undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai pedoman kita dalam semua disiplin kehidupan kita. Kita sebagai pribadi ada tanggung jawab yang Allah pikulkan kepada kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, khidmat kepada aku. Ibadah ini segala apa yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada ibadatan mahdhah, semata-mata ibadah seperti melaksanakan salat, melaksanakan puasa, atau ibadah ghaira mahdhatin, atau bentuknya bukan ibadah seperti muamalah. Kita memimpin masyarakat, memimpin keluarga kita karena Allah, memimpin masyarakat kita karena Allah, memperhatikan apa yang diperlukan oleh masyarakat kita. Jangan sampai ada masyarakat kita yang kelaparan. Jangan sampai masyarakat kita ada yang tidak terarah. Ada masyarakat kita berada di dalam pengangguran. Nah, ada masyarakat kita yang sakit.
Semuanya itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan pertanggungjawabkan. Dengan demikian Sayyidina Umar melalui analisisnya dan tafakkurnya melalui Al-Quran, beliau mengambil kesimpulan dalam sistem pentadbiran negara bahwasanya kalau seandainya ada baglah sejenis daripada kuda atau himar, keledai yang sesat di Irak, aku tidak membetulkan arah perjalanan dia, maka saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baglah. Bagaimana dengan manusia yang mempunyai tingkatan dan darjah yang paling tinggi daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala? Bila mana mereka beriman, kedudukannya sangat tinggi, lebih tinggi daripada Ka'bah yang kita menyembah Allah mengarah kepadanya. Nah, karena manusia ini yang beriman kepada Allah, dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, tidak boleh kita tidak mengarahkan manusia ke arah yang terbaik, terutama orang yang beriman. Tidak boleh kita lenyapkan hak dia. Melenyapkan hal dia jauh lebih berat bila mana kita meruntuhkan Ka'bah batu demi batu. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tidak melihat benda itu. Pada akhir zaman ini adalah orang semuanya bertindak meskipun memperlihatkan dia punya kesalahan dia, keindahan dia beribadah, tapi kalau kita kaji masih lagi memperhatikan masalah dia. Orang semuanya nak hidup sendiri. Nah, orang memperhatikan lebih banyak diri dia daripada saudara dia. Sedangkan konsep di dalam bermasyarakat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka, meskipun mereka sangat perlu. Nah, dalam satu peperangan, as-salafus salih yang terbanting semuanya dalam keadaan kehausan. Ada air, tengok dia nak minum, kemungkinan orang di samping saya lebih perlu daripada saya, dia perlu minum, serahkan. Begitu juga di sampingnya sampai terakhir, mengatakan kemungkinan dia lebih dahaga daripada saya. Hanya kembali daripada awal nak kembalikan sudah meninggal dunia. Nah, mengutamakan saudara dia. Makanya itu konsep egois. Konsep egois dalam sistem pentadbiran liberalisme adalah benda yang diperangi oleh Islam. Nah, benda yang diperangi oleh Islam. Makanya itu kita dikatakan dalam Islam, kita diberikan rezeki oleh Allah karena orang yang lemah daripada kita. Lemah dari segi keuangan, lagi lemah dari segi pentadbiran, lemah daripada segi politik, lemah daripada apa saja. Kita mempunyai kemampuan dalam perindustrian, melihat orang yang sama dengan kita, yang kita mempunyai kesanggupan, jiran kita tidak mempunyai kesanggupan, maka kita mesti ajar. Ajar kita punya jiran, ajar kita punya kawan-kawan bagaimana boleh kuat dalam bidang perindustrian supaya maju. Begitulah as-salafus salih. Nah, begitulah as-salafus salih. Kita selalu menjaga namanya sirrus sina'ah, rahasia perindustrian, rahasia perdagangan. Salafus salih tak melihat
saudaranya perlu diajarkan dalam sistem perniagaan, siapa tahu dia boleh maju dalam sistem perniagaan, wajib diajarkan. Sebegitulah tuntutan Islam. Nah, wajib diajarkan. Makanya itu sistem pendidikan di dalam Islam tidak perlu kita runsingkan mengenai biaya atau budget tahunan dari segi pendidikan. Kenapa? Karena semua masyarakat mesti dikerahkan untuk membantu saudaranya. Yang pakar komputer mesti ajar yang lain supaya dia pakar komputer. Nah, sebab kita nak menjadikan semua bentuk pendidikan adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu cetusan daripada pengakuan kita sesudah kita takbiratul ihram, inna salati, sesungguhnya sembahyang saya, wa nusuki, dan semua jalur ibadah saya atau sembelihan saya waktu melaksanakan umrah dan haji dalam satu tafsiran, wa mahyaya, dan semua disiplin lapangan kehidupan saya. Dia tak mengatakan wa hayati wa mahyaya. Nah, semua tak terkecuali. Nah, wa mamati, dan mati saya, supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mestilah lillahi rabbil alamin. Mesti kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sistem pendidikan di dalam alam Islami as-salafus salih adalah percuma. Nah, tapi kenapa kita sekarang ditekankan pembayaran? Karena kita ikut daripada sistem pendidikan barat. Kita punya sistem pendidikan adalah tidak ada lagi yang lepas daripada sistem pendidikan barat. Cuma bezanya ada yang 99%, ada yang 90%, ada 80%. Kita tak mengatakan bahwa sistem pendidikan barat semuanya tidak betul. Kita tak mengatakan demikian. Tapi kita mesti perhatikan bahwa ada namanya asal usul sistem pendidikan. Ada juga dikatakan cabang sistem pendidikan. Sistem pendidikan di barat yang asal usulnya kita tak boleh ambil, terutama yang berkaitan dengan akidah. Perkembangan yang kita tengok itu hanya cabang saja mengenai IT. Sebab IT ini yang mencetuskan dia punya rumus adalah orang Islam. Nah, mereka yang kembangkan. Jadi pengembangan sistem teknologi baik IT itu adalah hanya cabang saja. Nah, benda ini kalau baik kita ambil, tidak ada masalah. Selama perkara itu memberikan manfaat kepada ummah. Nah, bagaimana nak mengetahui musuh-musuh kita supaya tidak menceroboh kepada negara kita? Ya kita pakai. Tapi jangan digunakan IT itu untuk menceroboh orang lain. Nah, so itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kita menjaga diri kita. Nah, sebab musuh senantiasa mengintip. Nah, negara umat Islam. Nah, memang dikhususkan. Jadi kita penggunaan IT merupakan wasilah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak kita. Nah, so itu yang ditekankan di dalam Islam. Jadi itulah perlunya kita bertafakkur waktu kita membaca Al-Quran, terutamanya ayat-ayat yang terakhir daripada surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu mereka-mereka itu yang senantiasa
berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan merenungi dan bertadabbur pada penciptaan langit dan bumi, dan mengambil melalui dia punya at-tafakkur dan merenungi apa yang ada di langit dan bumi, mengambil kesimpulan bahwa ini bukan perkara yang sia-sia. Ini adalah kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan tidak ada yang perlu disembah kecuali Engkau ya Allah. Makanya itu ayat datang sudahnya, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami yang menciptakan kami, ya Rabbana. Nah, kita mengatakan ya Allah, ya Rabbana. So ini menciptakan tentang rububiyah, sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan yang mempunyai kesan yang nyata di dalam kehidupan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Nah, ya Rabbana, ma khalaqta hadza batilan. Engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Faqina adzaban nar. Lindungilah kami daripada api neraka. Sebab kita tidak ada pilihan, sama ada syurga atau neraka. Taat kepada Allah melalui disiplin kehidupan kita dengan baik, sama ada ibadat atau muamalat, atau kita lalaikan, atau jalan ke neraka. Sila mana? Sila pilih. Kata Al-Quran, nak memilih jalan ke sini, ke syurga silakan, nak ke neraka silakan. Makanya itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kata, Anda bebas memilih. Apa yang kau minta ada di hadapan kamu. Nah, nak kesenangan akhirat ada di depan Anda. Pilih mana suka. Kita diberikan akal berfikir. Taat kepada Allah ini dia. Dia punya arus perjalanan dia sangat mudah. Nah, sembahyang 2 rakaat, khidmah orang, baca Al-Quran, berzikir, sangat mudah. Nah, nilainya sangat besar. Mengucapkan subhanallah sudah menjadi kaya raya di akhirat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman itu lain perkara. Nah, mengucapkan alhamdulillah kaya raya sekali saja. Nah, ini ke neraka mudah saja. Caci maki orang, tuduh orang yang tak betul-betul, yang bukan-bukan. Nah, membunuh orang, menyiarkan benda-benda yang tak betul, ini dia ni. Nah, maka dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Subhanak, maksudnya tidak ada yang campur tangan di dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya subhanak. Nah, subhanak maksudnya kita mensucikan diri kita supaya diri kita ini bersih daripada semua pemikiran yang tidak betul tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita terjemahkan maha suci Allah, maha suci apa? Ditambah lagi, tidak ada sekutu bagi Allah. Maksudnya tidak ada yang campur tangan bagi apa yang telah Allah tetapkan. Nah, siapa yang nak campur tangan? Tapi begitulah manusia. Manusia bila mana tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah, tidak belajar Islam, pasti otak dia akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syaitan tidak akan tinggalkan kita. Iyalah, memang Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan dalam keadaan fitrah mengenal Allah. Iya betul, tapi kita ada gangguan. Nah, syaitan tidak akan meninggalkan kita. Nah, inni khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan hamba aku dalam keadaan lurus mengenal aku. Iya betul. Hadis yang mu'tabar, kita tak bantah.
fajtalathumus syayatinu an dinihim. Maka syaitanlah yang memalingkan mereka daripada agama mereka. Sebab iblis setelah diponis dia tempatnya neraka, dia berjanji sama Allah, saya akan menyesatkan mereka dari depan, daripada belakang, samping kanan, saya akan sesatkan mereka supaya mereka bersama aku di neraka. Nah, kita adalah orang yang beriman mesti cerdik pandai. La ayatil li ulil albab. Nah, mesti cerdik pandai, dapat memikirkan apa kandungan mesej yang Allah kirim kepada kita. Nah, supaya kita selamat. Karena itu kita punya permintaan, faqina adzaban nar, lindungilah kami daripada api neraka. Bahkan kita setiap sembahyang kita mesti berdoa, terutama dalam sembahyang kita 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka. Tak boleh cakap Arab, cakap Melayu, tapi dalam hati. Bila mana? Di dalam sembahyang. Di luar sembahyang, bahasa apa pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita salam, ditekankan lagi supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang dapat mengantar kita ke api neraka. Nah, yaitu ada beberapa perkara yang kita disuruh berlindung. Dikatakan mengikut sebagian ulama adalah wajib. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dalam riwayat yang lain, wa min azabil qabri dulu, kemudian wa min azabin nar. Tak ada masalah. Aku ya Allah berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah, cabaran, godaan, semua itu fitnah. Nah, ad-dunya, daripada cobaan dunia. Nah, kita disuruh berlindung kepada Allah daripada cobaan dunia yang berliku-liku, terutama pada akhir zaman ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan cobaan kita mati. Sebelum kita dicabut nyawa kita, syaitan akan mempengaruhi kita sehingga kita tidak mengucapkan syahadat. Yang paling beratnya akhir zaman ini sebelum kiamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semua para nabi mewasiatkan umatnya supaya berlindung kepada fitnah yang sangat mengerikan, fitnah dajjal yang sangat mengerikan. Nah, kata Al-Imam Bukhari yang tidak baca sebelum salam, sembahyangnya ditolak. Pandangan Al-Imam Bukhari, mazhab kita adalah sunnah muakkadah, jangan sampai tinggal. Nah, ini menunjukkan bahwa kita, hasil kita punya tadabbur di dalam merenungi kandungan Al-Quran dan alam semesta, terutama diri kita ini, supaya kita selamat daripada ancaman api neraka. Nah, sabaran siapa yang diselamatkan daripada ancaman api neraka, maka itulah orang yang paling selamat. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan di surga, sungguh dia telah berjaya. Sebab kita 2 tempat saja, surga, neraka. Tidak ada namanya sebagaimana pandangan golongan rasionalis Islam Mu'tazilah, ada namanya al-manzilatu bainal manzilataini. Ada tempat antara surga dan neraka, itu bohong. Tidak ada. Di akhirat 2 jadi. Ke surga, nah, ke surga sana, di atas, neraka bawah. Kita daripada pada mahsyar nak melintas, jalan terus dengan berkat amalan kita, kita naik di surga. Neraka bawah, neraka bawah. Tingkat pertama tentunya panas luar biasa. Tingkat kedua ke bawah jauh lebih panas lagi. Kita nak naik dengan amalan kita yang betul, yang kita senantiasa minta setiap kita berdiri membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim,
Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar di dalam agama kita. Itu semuanya telah diterangkan dengan cukup indah daripada akhiran-akhiran ayat surat Ali Imran, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu turun ayat ini, Rasulullah SAW meneteskan air mata. Kemudian mendapat teguran daripada ibu kita Sayyidatuna Aisyah. Apa gerangan, apa yang terjadi ya Rasulullah? Maksudnya kenapa mesti menangis? Rasulullah SAW mengatakan, telah diturunkan kepada saya ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan perubahan malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Siapa dia itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, qiyaman wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Apalagi semua yang dibuat itu dia akan renungi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa bertafakkur, yang merupakan kesimpulan ibadah supaya kita tergolong daripada orang-orang yang mendapat keistimewaan. Karena dengan tafakkur inilah kita dapat mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa Allah segala-galanya. Kalau demikian berarti kita orang yang terhormat. Yang mana orang ini nak mengatakan Allah segala-galanya merupakan akhir daripada tahap keimanan. Rukun iman yang 6 disebutkan di terakhir. Meyakini dengan 100% bahwa keputusan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan al-qadha wa qadar. Dan inilah juga rahasianya kita disuruh mengucapkan tiap-tiap hari paling kurang 100 kali supaya keimanan kita kuat jauh daripada sebaran penyakit fitnah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, manusia meskipun dia bagaimana berusaha nak kaya, nak mendapat pangkat yang tinggi, supaya anaknya sukses dalam bidang pendidikan, itu alamat sebab zahir saja. Semua itu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berusaha tidak sukses juga. Tapi tentunya yang zahirnya diminta kita supaya senantiasa kita berusaha nak maju. Apalagi Allah sudah tentukan dalam Lauhul Mahfuz bahwa kita akan sampai di sana. Kita nak masuk syurga, sahih kita sudah tentukan. Begitu juga neraka. Tapi kita disuruh ikhtiar. Senantiasa kita mengikuti perintah Allah. Kalau dikatakan kita cepat-cepat ke masjid di hari Jumat, pahalanya sangat besar. Tentunya ini merupakan tanda adanya Allah sayang kita. Memudahkan sebab jalan untuk mencapai kemajuan di akhirat. Adanya kita senang tolong orang, itu tanda berterima kasih kepada Allah. Tanda adanya Allah sayang kita. Senyuman yang diberikan kepada orang, kita senyum dengan penuh keikhlasan, bukan senyuman bisnis. Orang Arab kata senyuman Taiwan. Ibtisama Taiwaniyah. Atau senyuman diplomasi. Senyuman karena Allah sayang kepada saudaranya yang beriman. Itu menunjukkan Allah sayang kita. Kita berusaha meskipun benda itu sudah ditentukan. Tapi yakin bahwa segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu akidah kita. La haula
wala quwwata illa billahi. Dalam riwayat, illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya daripada Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kita tidak ada apa-apa. Nah, kita hanya merupakan alat saja. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah satu rumus daripada akidah kita mengatakan bila mana Allah memberikan bimbingan yang baik kepada kita, hidayah kepada kita, boleh mengenal Allah, kuat sembahyang, Masya Allah, tak tinggal sembahyang tahajud, tak tinggal sembahyang duha, Masya Allah, semua sunat-sunat dilakukan semua. Nah, berarti Allah itu semuanya Allah yang menguatkan kita, Allah sayang kita. Banyak bersyukur. Bila mana demikian, maka banyaklah bersyukur kepada Allah. Banyak bertahmid, mengatakan alhamdulillah. Renungi di dalam kehidupan kita. Allah baiknya Allah memberikan keuntungan kepada saya, dan saya pun mengeluarkan sebagian daripada zakat harta saya ini, saya keluarkan untuk menolong orang-orang yang lemah dari segi ekonomi. Kita kasih. Saya itu hak mereka, bukan hak kita, hak mereka. Mesti dikeluarkan. Nah, hak mereka keluarkan terus. Berapa banyak orang yang lapar, berapa banyak orang yang tidak cukup pendapatan harian dia, bulanan dia, mereka menunggu. Melihat orang-orang kaya, mereka menunggu. Rasulullah punya, ada lagi beberapa, dia punya harta di bantal dia sembahyang, dia cepat-cepat pergi ambil, boleh dikasih fakir miskin. Mesti bagi-bagi cepat. Nah, supaya manusia, masyarakat hidup dengan aman, sentosa. Seperti ada orang yang minta-minta. Sebab konsep kita, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi lebih daripada tangan yang diberi. Tapi semuanya baik selama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan. Bila mana demikian, dalam hadis itu semuanya daripada Allah, maka banyaklah kita bertahmid kepada Allah. Tahmid kita itu pun dengan adanya kita mengatakan alhamdulillah, mendapat pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak berbuat kebaikan, nah, kita tak berbuat kebaikan, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Sebab Allah tidak menghendaki bagi hambanya segala bentuk kejahatan. Allah tak senang. Allah menciptakan kebaikan dan menyuruh kita berbuat kebaikan dan menurunkan banyak kitab-kitab melalui Rasulnya untuk membimbing masyarakat supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus. Kalau seandainya ada orang yang sesat, tidak mendapat bimbingan daripada para rasul atau pewaris rasul, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Nah, Allah itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah tidak sampai rasul kepada masyarakat itu? Nah, itu janji Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tidak mungkin kita mengazab sesiapa, kata Allah. Tidak mungkin. Wa ma kunna mu'azzibina, tidak mungkin kami mengazab sesiapa hatta nab'atha rasula, sehingga kita mengutus rasul. Tidak ada ustaz yang datang kepada pelosok-pelosok perkampungan, penduduk-penduduk asli, bukan itu. Kalau seandainya tidak beriman, Allah tidak akan azab. Kenapa tidak ada ustaz? Mereka mengatakan tidak ada orang yang datang. Karena orang-orang yang di neraka akan ditanya oleh malaikat, tak ada ke ustaz yang datang, tak ada ke rasul yang datang kepada kau. Ada yang datang, tapi kami yang degil. Tapi itu janji Allah, kalau seandainya ada orang yang tidak beriman, tidak ada rasul, Allah tak akan mengazab. Tapi akan ditanya ustaznya, kenapa tidak memberikan bimbingan kepada orang? Nah, maka tak ada tauliah, ya pandai-pandailah menyampaikan maklumat. Begitu ya, Allah tidak menghendaki segala bentuk keburukan bagi hambanya. Allah sayang kita. Nah, jadi kalau orang berbuat buruk, kejahatan itu daripada hawa nafsu dia. Dan ingat Allah sudah memberikan petunjuk. Inna hadainahu an-najdain. Allah sudah memberikan dua jalan bagi manusia, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pilih mana suka. Nah, pilih mana suka. Yang paling berbahaya
Orang yang mengenal tentang konsep Islam, tetapi dia tidak mengamalkan, hanya di mulut saja. Nah, ini yang dibahayakan bagi orang alim. Yang pertama akan dilempar ke masuk neraka orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak menyampaikan message. Nah, orang penyembah berhala boleh saja mengatakan, tidak ada yang memberikan bimbingan kepada saya, ya Allah. Boleh sukses. Tapi orang alim, dia mesti yang mengamalkan dulu apa yang disampaikan. Tidak boleh egois. Makanya itu orang alim, konsep ilmu tasawuf, selagi orang itu dia punya ilmu mantap, selagi itu kehidupannya zuhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tengok sekarang orang alim ini, tambah alim dia, gelarannya tambah banyak, tambah panjang, berapa meter, tambah juga hartanya tambah luas. Tidak ada masalah, tapi keluarkan dia punya hak. Cuma masalah konsep dalam ilmu tasawuf, begitulah yang dituntut bagi orang alim. Dia memberikan tunjuk ajar kepada manusia, supaya orang mentengok, oh, Tok Syekhnya hidup sederhana. Nah, Tok Syekhnya sendiri, kata Al-Habib Habsyi, nah, Husain Al-Habsyi, pandai berjoget dan berdansa, nak kata. Nah, alam rosak karena orang alim ni. Makanya yang pertama yang dilemparkan masuk di neraka adalah orang alim. Nah, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan, kata Ibnu Raslan dalam Az-Zubad. Orang alim bila mana tidak mengamalkan ilmunya, dia yang pertama akan dilemparkan masuk api neraka. Keilmuan bukan mesti dia kelepasan Azhar, Madinah Munawwarah, atau di Universitas Kairawan di Maghrib. Tak. Semua orang yang mengenal satu perkara mesti dia mengamalkan dan menyampaikan kepada ummah, meskipun tak mempunyai gelaran PhD, Master dan BA. Wajib disampaikan dan diamalkan supaya selamat daripada genggaman api neraka. Itulah yang dapat disampaikan mengenai at-tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Bagaimana merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan melalui alam semesta ini, terutama diri kita dan penjuru-penjuru dunia. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita selalu dan memasukkan di syurga insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة ترنجان وسلطانها ووزراءه وأعوانه وأعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tanda negara kita